Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Revolusi Industri. Pada awalnya kata revolusi industri diperkenalkan oleh Frederick Engels dan Louis Auguste pada abad ke-19. Kata ini merujuk kepada peristiwa di Eropa, khususnya di Inggris dan Perancis, yakni perubahan mendasar sistem perekonomian masyarakat, dari yang sebelumnya berbasis agraris atau pertanian, berubah menjadi industrial. Perubahan ini tidak terlepas dari akibat kemajuan teknologi, dengan ditemukannya mesin tenun, mesin pemintal, dan juga lokomotif. Meskipun tidak ada ilmuwan yang secara tegas menyatakan kapan tepatnya terjadi revolusi ini, namun beberapa kalangan sepakat bahwa revolusi ini berlangsung pada paruh kedua abad ke-18, yakni antara tahun 1760 hingga 1830. Revolusi ini bermula di Inggris, karena teknologi-teknologi banyak ditemukan di negara ini. Di antaranya adalah mesin pemintal yang ditemukan oleh James Hargreaves dan Richard Arkwright. Kemudian mesin lokomotif yang ditemukan oleh George Stephenson. Dan penemuan yang paling berdampak signifikan adalah penemuan mesin uap oleh James Watt. Lantas kenapa penemuan mesin uap ini dianggap menjadi yang paling berpengaruh? Hal ini dikarenakan jika sebelumnya mesin-mesin industri menggunakan tenaga air, sehingga pabrik-pabrik hanya bisa didirikan di dekat sungai. Ketika mesin uap telah ditemukan, pabrik-pabrik bisa didirikan dimanapun. Dan yang paling penting adalah mesin uap ini jauh lebih efisien, oleh karena hanya perlu sedikit tenaga manusia. Penemuan ini juga menunjang penemuan lain, seperti lokomotif tenaga uap dan alat-alat produksi tekstil yang lebih canggih dan efisien. Dengan proses produksi yang lebih masif, dan lancarnya proses distribusi melalui jalur kereta uap, maka industrialisasi yang berawal di Inggris dan Perancis ini pun berkembang dan menyebar dengan cepat di seantero Eropa. Jalannya revolusi industri ini mencakup perubahan signifikan dari beberapa bidang. Di antaranya adalah bidang agraria. Sebelumnya pembagian tanah untuk penduduk petani, yang merupakan warisan abad pertengahan, bertujuan agar tanah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup si petani. Namun pola ini tak dapat dipertahankan lagi. Petani-petani mulai memagari tanahnya dan berusaha meningkatkan produksinya untuk dijual ke pasar, karena permintaan akan bahan makanan semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk Inggris. Sedangkan petani-petani kecil yang hasil tanahnya tak sanggup mencukupi biaya hidupnya sendiri, terpaksa menjual tanahnya kepada para tuan tanah, sehingga ia terpaksa menjual tenaganya untuk menjadi buruh di pabrik-pabrik industri. Yang kedua adalah bidang pertekstilan. Dengan ditemukannya mesin-mesin produksi yang makin canggih dan efisien, membuat produksi yang makin cepat dan menguntungkan. Keuntungan dari produksi ini kemudian diinvestasikan kembali untuk membuat mesin yang lebih canggih lagi. Yang ketiga adalah bidang transportasi. Dengan makin berkembangnya industri, di samping penemuan lokomotif uap dan kapal uap, para kaum industrialis mendesak pemerintah untuk memperbaiki jalan-jalan agar mempercepat proses distribusi hasil produksi. Hasilnya tercetuslah Undang-Undang Turnpike Act. Undang-undang ini memungkinkan kaum industrialis untuk memperbaiki maupun membuat jalan baru. Namun mereka berhak memungut bayaran bagi siapa saja yang memanfaatkan jalan tersebut. Rel-rel kereta juga dengan segera dibangun di kota-kota industri di Inggris, seperti di Manchester dan Birmingham. Yang keempat adalah di bidang pengolahan besi dan batu bara. Oleh karena proses produksi yang makin masif, maka dibutuhkan pula bahan besi yang melimpah, untuk pembuatan mesin maupun konstruksi rel ataupun jembatan. Jika sebelumnya produksi ini berjalan lambat dan boros, karena proses produksinya menggunakan kayu bakar, maka ditemukanlah batu bara oleh Abraham Darby, sebagai pengganti kayu bakar. Penemuan ini lantas disempurnakan oleh John Smeaton dan Henry Cort.
Produksi besi dari Inggris pun meningkat berkali-kali lipat. Bahkan Inggris sempat dijuluki sebagai bengkel Eropa dan dunia, karena bahan baku besi dan baja hampir semuanya berasal dari Inggris. Setiap revolusi atau perubahan kondisi sosial ekonomi politik yang cepat dan signifikan, tentunya memiliki dampak-dampak yang signifikan pula. Revolusi industri sendiri memiliki beberapa dampak, di antaranya adalah dampak perubahan sistem perekonomian. Jika sebelumnya negara-negara Eropa menggantungkan perekonomiannya dari hasil pertanian, dan industri-industri masih berskala kecil atau rumahan, di mana proses produksinya sangat lambat dan bergantung pada pesanan. Namun setelah terjadinya revolusi industri, negara-negara Eropa mulai menggantungkan perekonomiannya dari hasil industri, dan berlomba-lomba untuk mempercepat dan memperbanyak hasil produksi industrinya untuk dijual ke pasar Eropa. Yang kedua adalah dampak sosial politik. Jika sebelumnya masyarakat menggantungkan diri dari hasil tanahnya, maka setelah revolusi industri, mereka terpaksa berbondong-bondong ke kota, untuk menjadi buruh di pabrik-pabrik. Urbanisasi pun terjadi secara besar-besaran, kota pun kini penuh sesak, dan sayangnya tidak semua orang tertampung untuk bekerja di pabrik. Akhirnya para pengangguran pun banyak yang berbuat kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain perubahan yang menguntungkan didapat oleh kaum industrialis yang memiliki sumber daya berupa uang, sehingga kekuasaannya mulai merambah di bidang politik, dan secara perlahan mulai mendesak kekuasaan feodalistik kerajaan. Mereka perlahan-lahan masuk ke parlemen untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi kaum industrialis itu sendiri. Yang ketiga adalah munculnya paham-paham baru, seperti kapitalisme dan sosialisme. Kaum penganut kapitalisme menuntut adanya kebebasan individu dan mendesak agar pemerintah tidak terlalu ikut campur dalam proses perekonomian, agar mereka dapat leluasa untuk mengembangkan produksinya dan dapat bersaing secara bebas. Sedangkan sosialisme yang lebih melihat efek buruk dari revolusi ini, di mana kaum buruh miskin sangat memprihatinkan kondisinya, oleh karena upah yang sangat murah, sedangkan para kapitalis menikmati keuntungan yang melimpah. Maka sosialisme memimpikan suatu masyarakat yang kesejahteraannya lebih merata, dan tidak terpusat pada satu golongan tertentu. Artinya sosialisme juga ingin membatasi kebebasan individu dengan mengatur sedikit banyak mengenai pembagian kekayaan. Sosialisme ini kemudian memiliki cabang pemikiran yang lebih radikal yakni komunisme, yang menolak segala bentuk kepemilikan pribadi. Yang keempat adalah munculnya imperialisme modern. Revolusi industri yang berkembang makin pesat, memaksa negara-negara tersebut mencari sumber daya alam di luar wilayahnya. Mereka pun melakukan pelayaran jauh ke belahan bumi lain, untuk mencari sumber daya alam. Hal ini kemudian berkembang menjadi penguasaan wilayah dan penjajahan. Selain wilayah jajahan tersebut digunakan sebagai sumber untuk mencari bahan baku, wilayah jajahan juga digunakan sebagai pasar untuk menjual hasil produksi dari mereka. Pada perkembangan selanjutnya, penjajahan ini berubah bentuk menjadi proses penanaman modal, yakni menguasai kedaulatan perekonomian wilayah-wilayah negara berkembang. Itulah tadi sejarah singkat dari revolusi industri dan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika menurut kawan sejarah video ini bermanfaat, silahkan like, komen dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Sekilas Sejarah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.